Ya, berapa banyak saudara bersuka cita boleh lambaikan tangan malam hari ini. Amin, saudara. Shalom, saudara. Puji Tuhan. Ya, malam hari ini saya akan beri tema, apa yang saya mau bagikan adalah hati yang berkobar. Ya, saudara, berapa minggu yang lalu akhir bulan ya, Tuhan kasih ini ayat buat saya dan saya tahu ini ayat tentu menegur saya terlebih dahulu dan hari itu Tuhan bicara sampaikan ini kepada jemaat di tempat ini. Sebab hari-hari ini firman Tuhan ingatkan kepada setiap kita bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari di mana iblis, dunia, apapun yang terjadi di sekitar kita akan berusaha untuk membuat kita ini menjadi padam Bapak Ibu Saudara. Dan karena itu Tuhan berikan sebuah ayat, kita baca yuk di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Wahyu 3 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Kalau saudara baca di slide sudah ada tertulis. Ini adalah surat yang bukan ditulis manusia tapi surat yang disampaikan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ayat 15 dikatakan demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. 16, next. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, ini adalah sebuah teguran Tuhan. Tuhan sendiri menulis kepada 7 gereja di akhir zaman. Dan ada sebuah pesan kepada jemaat Laodikia. Dan Tuhan menegur sangat keras kepada jemaat Laodikia. Apa yang dikerjakan oleh Laodikia, apa yang dilakukan oleh jemaat ini. Saudara perhatikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Yang sepakat katakan amin. Tapi hal yang kedua, Tuhan memperhatikan kepada setiap kita. Bukan sekedar apa yang kita butuhkan perlukan. Bahkan sampai kepada hal-hal yang salah di dalam hidup kita. Ya. Saya beberapa hari ini Tuhan ingatkan untuk enggak selalu berkhotbah tentang berkat-berkat kebaikan Tuhan. Ya, kebaikan Tuhan itu anugerah, itu luar biasa melampaui segala sesuatu. Tapi jangan lupa yang namanya didikan Tuhan itu juga adalah sebuah berkat dalam hidup kita. Amin saudara. Kalau orang tua akan tahu ya bagaimana mendidik anak. Dan bagi orang tua didikan adalah juga sebuah berkat buat anak-anak. Begitu juga Tuhan sampaikan kepada jemaat Laodikia. Dikatakan apa? Aku tahu bahwa engkau enggak dingin, engkau enggak panas. Engkau ini suam-suam kuku. Bahkan di ayat ke-16 Tuhan lebih keras katakan. Dia ulang lagi ayat ini, perkataan ini. Alangkah baiknya jika engkau ini tidak panas, engkau ini enggak suam. Alangkah baiknya jika engkau ini panas atau dingin. Sebab kalau enggak, aku akan memuntahkanmu. Saudara, dulu saya pikir kalau Tuhan jahat dong memuntahkan kita. Tuhan menolak kita, ternyata enggak. Sebab kata muntah ini kan sesuatu yang pernah masuk di dalam mulut kita. Betul saudara ya. Bahkan kita nikmati, pernah kita nikmati. Saudara pernah enggak? Maaf ya, kata-kata muntah ini mungkin enggak enak buat kita. Ya. Saya pernah makan di sebuah restoran Jepang saudara ya. Kalau di sebuah restoran Jepang itu ada yang namanya kondimen. Kondimen itu apa ya? Bukan menu utama. Saudara tahu kalau makanan sushi itu ada yang namanya jahe merahnya itu saudara ya. Itu dan anak-anak saya kami itu sangat suka gado itu jahe saudara ya. Karena memang rasanya enak. Tapi entah mengapa di satu titik, satu hari saya makan mungkin itu terlalu banyak jahe merahnya saudara ya. Dan selesai kami menikmati makan, saya bayar kami pulang, baru 1-2 langkah perut saya ini udah sakitnya luar biasa. Begitu tuh sakit luar biasa sampai itu asam lambung ini naik. Beberapa kali asam lambung ini naik saudara. Saudara pernah enggak ngalami asam lambung naik sampai nafas ini mau berhenti saudara? Saya pernah. Saya bilang aduh ini saya mau mati ini di mall ini. Ya, saya mau buat kehebohan ini. Ya, dan benar-benar saya tahan. Beberapa kali asam lambung naik,
saya tahan, masuk lagi saudara ya. Dan gak selang berapa lama itu asam lambung naik lagi. Dan setiap kali itu naik, itu sampai membuat jantung saya mau berhenti. Saya pikir gini, ini saya bertahan supaya apa yang saya makan ini tidak keluar. Karena maaf kata, yang saya makan dari itu sangat enak dan mahal saudara ya. Dan saya betul-betul menikmati. Tapi saya berpikir gini, kalau sampai ini nggak keluar, saya akan mati. Karena saya bisa serangan jantung di tempat. Saya lari masuk ke kamar mandi tanpa istri dan anak-anak saya tahu, saya bilang sebentar ya, tunggu ya. Saya masuk ke kamar mandi dan apa yang saya kerjakan saudara. Saya kolok ini mulut saya saudara, dan saya mulai muntahkan itu semua saudara. Semua tidak bersisa. Dan begitu itu muntah, lega, selamatlah saya saudara ya. Sampai hari ini saya masih hidup ya. Malu dong saudara, ada pendeta mati gara-gara kebanyakan makan saudara ya. Apalagi cuman makan jahe saudara ya. Saudara waktu saya baca ini saya ngerti. Bukan Tuhan jahat sama kita. No. Bukan Tuhan benci kita, kata-kata Tuhan memuntahkan. Karena sebenarnya Tuhan itu sangat mengingini kita. Dia mencintai saudara dan saya. Bahkan firman Tuhan katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang mau mati untuk sahabat-sahabatnya. Dan ayat itu berbicara kepada bagaimana kasih Tuhan. Betapa dia mengasihi saudara dan saya. Bahkan saya mau katakan, Kak, kalau ada orang bertanya, Pak, kasih Tuhan itu seberapa berat, seberapa besar? Saya cuma satu jawaban saya. Tidak ada angka yang di dunia ini yang bisa mewakili kasih Tuhan buat saudara dan saya. Amin saudara. Tidak ada satupun kalkulator, komputer manapun yang bisa mengeluarkan angka sebesar apapun. Yang bisa menggambarkan kasih Tuhan buat saudara dan saya. Tapi yang terjadi, apa yang terjadi kepada jemaat Laodikia, sampai betul-betul Tuhan bicara kepada satu poin ini aja. Tuhan bilang, engkau enggak panas, engkau enggak lagi dingin, dan engkau mulai suam-suam kuku. Coba seandainya, seharusnya engkau ini tetap membara, engkau tetap panas, engkau tetap dingin. Panas dan dingin bukan bicara tentang meriang saudara ya. Oh gereja Betani jemaatnya meriang semua, bukan. Tapi masih adakah hari ini kalau kita ini datang sama Tuhan, kita ini masih punya gairah. Kita ini masih punya rasa rindu sama Tuhan. Kita masih punya rasa membara kepada Tuhan. Saudara, berapa banyak saudara pernah jatuh cinta pada seseorang? Kepada pasanganmu. Ya, mungkin itu ada 50 tahun yang lalu, gak apa-apa. Setidaknya saudara pernah jatuh cinta. Gimana sih rasanya jatuh cinta saudara? Lalu rasanya nunggu kekasih itu datang. Rasanya mungkin itu ditelepon meskipun cuman 30 detik. Saya nih pernah LDR sama istri saya. Dia tinggal di Australia, saya di Surabaya. Zaman itu gak ada internet, gak ada WA saudara. Kalau internet mahal banget, apalagi yang namanya telepon. Per menit, saudara tahu berapa kalau saya telepon dia 1 menit? 1 menitnya bisa 15.000 sampai 20.000. Jadi saudara bisa bayangkan ya, kalau saya pacaran udah 30 menit itu udah berapa? Hampir 500.000 hanya untuk sekali telepon saudara. Tapi hari itu meskipun kami cuma ngomong 30 detik, sampai saya kalau telepon pacaran telepon bawa timer, stopwatch, jam saudara. Tapi rasanya senang. Berapa banyak dulu waktu kita ngalami jatuh cinta sama Tuhan. Kita punya rasa yang luar biasa setiap kali ketemu Tuhan. Tapi berapa banyak hari ini kita sudah kehilangan rasa. Sudah gak ada lagi greget, gak ada lagi rasa panas, gak ada lagi rasa dingin. Dan setiap kali kita datang ketemu Tuhan, cuman ya biasa. Biasa hari Minggu, di jam yang sama, di tempat duduk yang sama. Dan kita menjadi terbiasa dengan, oh yang firman Pak Lukas, mesti khotbahnya tentang ini. Oh kalau yang firman Pak Ade, ini khotbahnya selalu ini. Dan kita mulai sibuk dengan diri kita nggak mulai sibuk lagi, kita sudah lupa dengan orang yang kita cintai, dengan seseorang yang pernah membuat hati kita bergetar setiap kali datang ke rumah Tuhan.
anak saya nomor 2 ini, saudara tahu Ken itu ya. Tahun ini, semester ini dia mulai kuliah, saudara. 17 tahun tinggal bersama sama saya, ya. Dan ya sudah tahu ya, setiap hari makan, minum, ya sekolah, pulang, di rumah, bermain, makan malam, makan pagi, makan siang, makan di rumah, makan di luar, selalu ketemu. Dan sampai bulan lalu dia harus kuliah pergi dan jujur, begitu dia pergi keluar di tempat yang jauh, kami mulai punya yang namanya rasa hilang dalam hidup saya, dalam hidup istri saya. Dan beberapa waktu yang lalu, minggu lalu saya ke Surabaya, saudara ya. Saya harus ke dokter gigi, saya appointment dokter gigi dan karena dokter giginya pagi, maka saya berangkat kemarinnya, 1 hari sebelumnya. Saya cari kereta paling murah berangkatnya siang dan sampai Surabaya sore. Dan sebelum berangkat saya siapkan semua pakaian, baju, segala macam, saya mau tinggal, saya bilang sama istri saya, saya mau tinggal di apartemen. Ya karena itu apartemen kalau saya nggak datang, kami nggak datang itu apartemen kosong butuh dibersihkan, saya bilang ya. Siapkan semua, spray, sarung bantal, segala macam apa yang dibutuhkan. Sampai saya mau cari kunci dan kunci itu ternyata ketelingsut, saudara ya. Ternyata masih ketinggalan di Surabaya. Saya telepon anak saya, mana kunci dan segala macam. Tiba-tiba istri saya bilang gini, udahlah kamu nggak usah repot ke apartemen. Kamu kenapa nggak tinggal sama di kosnya anakmu? Sekalian ini kesempatan kamu bisa ke Surabaya, kamu tinggal di kosnya anakmu. Semalam kamu tidur di sana. Saya pikir, oh iya, kenapa nggak kepikir. Lalu ya sudah semua perlengkapan agenda batal semua saudara ya. Saya mau telepon anak saya, papa nanti tinggal tidur tempatmu. Nanti kalau sampai papa Surabaya kita ketemu ya, karena masih sore. Jadi saya dari stasiun, saya ke sebuah mall yang ada di tengah kota. Ya karena kuliah kos anak saya ada di pinggir, di Surabaya Timur, Petra ya paling timur ya saudara ya. Dan saya ketemu di tengah dan sampai di Surabaya kami janjian di sebuah mall, apa yang saya kerjakan kami makan. Ya ketemu makan malam, saya ngomong sama anak saya, kamu pilihlah makanan apa yang paling kamu suka. Mumpung papamu datang, saya bilang ya. Saya tahu kalau anak kos itu kan ngirit saudara ya. Meskipun saya dibawain emaknya kalau dia itu makanan itu sangat banyak, mamanya juga berikan makanan banyak di kos. Ya, tapi namanya nggak tahu gimana anak kos itu selalu tiba-tiba punya mental ngirit, saudara ya. Dan dia seneng, dia pilih makanan, "Pah, aku mau makanan ini, tapi mahal." "Nggak apa-apa, beliin, makan." Kami makan, kami menikmati, kami ngobrol dan masih ada waktu. Saya bilang, "Dia mau ngapain kan?" Ya, mosok jalan-jalan, bosen. Kami pria-pria tuh tahu apa, ibu-ibu kami tuh nggak suka shopping sebenarnya ya. Kalau jalan tuh kadang-kadang nggak cuma jalan, muter aja udah bosen. Udah Pak, nonton aja, yuk nonton, ini ada film lucu ya, film horor komedi, film Indonesia di sebuah bioskop. Ya wis ayo beli tiket, kami nonton, kami ketawa bareng saudara ya. Malam selesai jam 9, jam 10 kami pulang. Dalam perjalanan kami nge-grab, kami ngobrol, sampai di kosnya kami ngobrol. Dan saya tanya, Ken, besok kamu masih bisa nggak jalan sama papa? Aduh Pak, nggak bisa. Sebab aku kuliah itu pagi, jam 8, setengah 8, aku sudah harus jalan. Karena dia harus jalan kaki dan itu cukup lumayan saudara ya, butuh 10 menit untuk jalan sampai ke tempat kuliahnya. Oh ya sudah, berarti ini malam terakhir ya kita ketemu ya. Dan hari itu betul-betul saya tahu dia capek. Dia benar-benar capek karena seharian kuliah. Dan ngantuk, saya pun juga capek seharian saudara ya. Tapi saya nggak mau melewatkan waktu kami yang cukup singkat. Sebab saya tahu besok kami sudah nggak ada kesempatan lagi untuk ngobrol jalan. Hari itu sampai malam ngobrol, kami tidur, bangun pagi-pagi dia ke kuliah, saya sempat ngomong sebentar. Kemudian saya ditinggal kuliah, saudara ya, saya masih di kos-kosan. Saya bingung, ini janjian sama dokter kan masih jam 10, jam 11. Itu sudah jam 7 pagi dia berangkat. Saya bingung, saya pergi keluar sarapan sendiri, saya duduk, saya main ke kampus UK Petra, itu tempat saya dulu kuliah, saudara ya. Tempatnya banyak berubah, saya duduk di sebuah tamannya, sepi, dan saya baca
firman Tuhan sambil renungan pagi di taman di kampus saudara ya. Dan saya bilang Tuhan bicara dong sama sesuatu sama saya. Dan Tuhan kasih ayat ini saudara. Ya Tuhan kasih ayat ini, Wahyu 3 ini. Saya pulang, saya ke dokter gigi, saya pulang saya nggak ketemu lagi anak saya. Saya pulang sampai Blora, lalu mamanya telepon anak saya. Gimana tadi ketemu papa, kemarin ketemu papa. Lalu anak saya bilang, waduh seneng mah, tapi kok sayang, cuman sebentar tok. Coba seandainya lebih lama lagi. Lalu mamanya bilang gini, loh kenapa kamu kok gitu? Iya mah, rasanya beda. Lah dulu waktu papamu, kamu waktu di Blora kenapa kamu gak sering keluar sama papamu? Waktu di Blora kamu sibuk main sama teman-temanmu. Kamu pulang sekolah, kamu les, pulang sekolah les. Kamu dolan sama teman-temanmu sampai malam. Dan kamu pulang, papamu udah tidur. Kenapa kamu gak menikmati waktu kamu di Blora? Lalu anak saya bilang gini, iya ya. Dulu itu rasanya kalau di rumah itu biasa. Tapi sekarang begitu gak ketemu papa, gak ketemu mama, rasanya itu beda. Setiap waktu, setiap kesempatan itu berharga ternyata Maya. Ternyata senang. Dan apa yang disampaikan anak saya itu juga apa yang saya alami kami berdua. Bahwa tiba-tiba ada sesuatu yang berbeda. Kami rasa sesuatu yang hilang. Dan waktu saya baca ayat ini, Tuhan mengingatkan apa yang saya alami dan tiba-tiba Tuhan bilang, berapa banyak kamu juga sama nak. Kamu melayani, kamu masih aktif ada di ibadah, kamu masih Kristen, kamu masih melakukan pekerjaan-pekerjaanku, kamu masih memikirkan pekerjaan-pekerjaan pelayananku. Tapi berapa banyak, berapa sering kamu hanya jalan. Tanpa ada lagi sebuah rasa kerinduan ketemu Tuhan. Dan apa yang dialami oleh jemaat Laodikia, mereka menjadi suam kuku bukan karena mereka mengalami aniaya, tidak loh saudara. Yuk baca ayat 17, kembali Wahyu 3 ayat 17. Saya minta multimedia bisa dikeluarkan karena saya nggak tulis di PowerPoint. Apa yang dialami oleh jemaat Laodikia, mereka nggak ngalami aniaya. Mereka nggak ngalami kesusahan hidup. Apa yang membuat mereka mundur, mereka suam dalam hidup mereka, kekristenan rohani mereka. Mereka tidak sedang mengalami masalah persoalan yang besar. Tapi ini yang membunuh, yang membuat mereka menjadi suam. Dikatakan apa? Ayat 17. Karena engkau berkata apa? Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa memang engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara lihat, kadang-kadang zona nyamanlah yang membunuh kekristenan kita. Makanya begini, salah satu pembunuh iman kita ini apa? Rasa nyaman. Yang kedua apa? Ini yang juga sama besarnya. Yang biasanya saya sampaikan rasa nyaman, yang kedua yang saya mau sampaikan pada setiap kita. Rasa terbiasa dalam hidup kita. Halo, berapa banyak kita menjadi terbiasa dengan ibadah-ibadah. Kita terbiasa dengan pelayanan-pelayanan kita. Karena jemaat Laodikia mereka pikir, loh kita ini gak meninggalkan engkau loh Tuhan. Kami ini masih jemaat. Kami ini masih ada di dalam ibadah, kami ini masih Kristen. Kami ini masih mengikutimu. Tapi Tuhan bilang enggak. Benar engkau masih ada di situ, tapi engkau suam. Enggak ada lagi greget, enggak ada lagi sesuatu yang panas, yang membara, yang terus berkobar dalam hidupmu. Berapa banyak kita masih bisa menyembah Tuhan, kita masih nyanyi seperti yang dinaikkan pujian tadi. Tapi hati dan pikiran kita ini cuman ya sudah seperti biasa. 2 lagu lembut, 3 lagu cepat, sebelum firman 1 lagu sebelum firman, lalu firman Tuhan 45 menit, setelah ini nanti pasti nyanyi lagi, setelah itu nanti ada persembahan, setelah persembahan pengumuman, sebelum doa berkat nanti ada 1 lagi pujian. Kita terbiasa dengan pola liturgi kita dan tiba-tiba kekristenan kita cuman Kristen KTP saudara.
Kristen karena terbiasa, iman kita nggak bertumbuh. Dari tahun ke tahun kita sama seperti biasa duduk di tempat yang sama. Iman kita taunya ya cuman itu. Taunya tentang iman itu hanya cuman berkat, berkat, berkat. Mobil baru, rumah baru, pekerjaan baru. Tabungan lebih banyak. Lebihnya kita anggap bahwa Tuhan gak ada. Kalau Tuhan gak kasih itu, kalau Tuhan gak bicara di area itu bahwa Tuhan gak berkuasa dalam hidup kita. Makanya jemaat Laodikia ini Tuhan tegur. Karena hari itu mereka katakan, aku gak butuh Tuhan, aku ini udah kaya loh. Aku ini udah enak kok Tuhan, berkat-Mu Tuhan. Oh luar biasa, terima kasih Tuhan. Dan tiba-tiba kita meninggalkan Tuhan. Dan tiba-tiba setiap kali pujian penyembahan kita bukan lagi sesuatu yang tulus keluar dari hati kita yang paling dalam. Ada sebuah cerita yang Tuhan ingatkan, yang saya mau sampaikan. Yang di perjanjian baru Yesus sendiri memperingatkan kepada setiap kita. Yaitu dalam Matius 25 ayat yang pertama sampai 13. Yuk kita buka Matius 25 ayat pertama 13. Ini gambaran tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Saya percaya bahwa ini cerita sering banget saudara dengar dari sekolah minggu sampai hari ini. Matius 25, kita baca ayat yang pertama. Baca ya 13 ayat saudara ya, supaya kita bisa mengerti. Saya berdoa setiap ayat demi ayat waktu saudara baca, Tuhan bicara pada setiap kita. Amin. Perikopnya dikatakan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Siapakah gadis yang bijaksana dan yang bodoh? Ayat pertama, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana, separuh saudara ya. 3, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya sama dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. 5, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ayat 7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Saudara garis bawahi kata-kata tidak cukup. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. 12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari akan hari maupun akan saatnya. Hari dan saat apa? Hari dan saatnya Tuhan datang dan melawat setiap kita gerejanya, saudara. Menjadi pertanyaan gini, kalau saudara menunggu sesuatu dan yang saudara tunggu itu datang, dan yang saudara harapkan itu datang, harusnya saudara senang atau sedih? Senang. Tapi yang terjadi apa? Saudara lihat, yang 5, yang bodoh, begitu yang ditunggu datang, panik, bingung, takut, dan ujungnya kesialan. Sebab pintu ditutup dan Tuhan bilang, aku gak kenal, pergi kamu. Tapi sementara yang bijak, bersuka cita, senang, semakin membara. Yang dinantikan mempelainya datang. Saudara lihat,
5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak ini bicara tentang apa? Gadis-gadis ini bukan bicara, oh separuh kenal Tuhan, separuh gak kenal Tuhan. Bukan, bukan. Ini bicara tentang kita di tempat ini semuanya. Di ibadah yang sama, mereka ada di dalam sebuah penantian yang sama. Mereka ada dalam sebuah jubah, seragam yang sama, jubah mempelai, menantikan mempelai. Mereka sama-sama bawa api, bawa pelita. Dan hari itu sama-sama menyala. Sama-sama masih menyala, masih menunggu. Tapi bedanya sesuatu yang mereka nggak sadari dan itu nggak kelihatan. Apa saudara? Minyaknya nggak kelihatan. Tapi hari itu apa yang menjadi fokus dari ayat ini bukan tentang pelitanya. Bukan bagaimana cara mereka menanti, sekalipun hari itu mereka ketiduran. Ya, karena menantikan Tuhan di akhir zaman itu. Ini adalah gambaran tentang betapa melelahkannya iman kita saudara di akhir zaman saudara. Loh iya. Kita ini belum masuk masa penganiayaan saudara. Ya, saudara-saudara kita yang di luar negeri, mereka sudah masuk yang namanya penganiayaan. Perang, sampar, kelaparan. Dan itu bagaimana menggoyahkan iman mereka saudara. Oh kita masih bersyukur di bangsa yang enak. Di dalam anugerah berkat Tuhan, tapi berapa banyak justru kita yang lengah. Kita enggak mempersiapkan hidup kita. Kita enggak menjaga api kita tetap padam. Mungkin kita merasa, loh Pak, masih menyala Pak, masih menyala. Iya, tunggu waktu. Kalau kita enggak sadar akan minyak apa yang di dalam kita, bahaya saudara. Loh ya, jangan saudara pikir kalau alah pelita kan nanti bisa nyala lagi toh Pak. Enggak, bukan itu. Kalau pelita kita padam dan kalau pelita itu tidak penting buat Tuhan, di mata Tuhan buat kita, Tuhan tidak peringatkan tentang pelita yang padam. Amin. Saudara bisa nangkep maksud saya? Kalau sesuatu yang enggak berkobar, roh kita sampai padam, enggak menyala lagi, saya mau katakan itu bukan sebuah problem yang ringan di dalam Kristenan. Itu adalah sebuah problem yang berat. Itu adalah sebuah problem yang luar biasa, mengerikan buat kita. Sebab berulang kali Alkitab ingatkan dan malam hari ini kita dengar. Kenapa sampai kalau pelita kita padam? Ada 2 hal yang saya mau sampaikan. Apa yang terjadi kalau pelita kita padam? Saya minta PowerPoint. Kita buka dalam Amsal 20 ayat 27 saudara. Kita baca Amsal 20 ayat 27. Firman Tuhan bilang gini. Roh manusia adalah apa saudara? Pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati. Artinya begini. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Artinya begini. Kalau pelita kita padam, itu artinya bahwa roh kita padam. Saya ulang. Pelita yang padam itu gambaran tentang roh yang padam. Jangan saudara pikir, oh saya masih ke gereja Pak, saya masih pelayanan, saya masih ditugasi sama ibu gembala, saya masih dipercayakan banyak hal, saya masih bisa menabur, saya masih melayani, saya masih aktif. Di Eva dan segala macam, oh belum tentu. Sebab gak ada hubungannya dengan roh kita. Kita bisa melakukan banyak kegiatan tanpa roh yang hidup. Tapi roh di mata Tuhan, pelita, gambaran pelita ini adalah gambaran tentang roh kita. Dan apa yang terjadi kalau roh kita mati, saudara? Next. Apa yang terjadi kalau roh kita ini mati di hadapan Tuhan? Yang pertama kita akan mengalami yang namanya kelelahan rohani. Ayo kita mulai cek ya. Masing-masing, termasuk saya. Kita semua hamba-hamba Tuhan. Cek. Karena yang namanya roh suam ini bukan cuma kepada jemaat. Semua kita. Pernah nggak kita mengalami kelelahan rohani? Apakah hari-hari ini kita mengalami yang namanya kelelahan rohani? Kelelahan rohani itu apa? Saudara tahu ya orang capek. Orang kalau capek, ayo ikut jalan. Pasti nggak kuat, males. Pengennya apa? Tidur. Pengennya diem, pengennya berhenti. Makanya kadang-kadang respon kita gini, ayo ikut berdoa. Berdoa lagi, berdoa lagi. Ibadah lagi.
Apalagi saudara, persembahan lagi, menabur kok terus. Pelayanan lagi, capek Pak. Ayo mikiri pekerjaan Tuhan, misi lagi, capek. Itu yang disebut kelelahan rohani, kenapa? Karena roh kita mati, roh kita padam. Ibarat kalau saudara punya motor, punya mobil, bensinnya udah mau habis. Masih bisa jalan. Saya ngomong gini karena saya sering kehabisan solar buat mobil saya. Karena meterannya udah mati saudara ya. Itu mobil tahun 94 ya. Masih saya hidupi ya. Masih saya ajak jalan terus. Capek mobilnya. Terlebih kalau sudah mulai habis solarnya, itu bisa berhenti mogok di tengah jalan saudara. Saya starter lagi, saya gas, jalan. Cuman 1 meter, pendek saudara. Tak gas lagi, tak pompa lagi, jalan. 1 meter berhenti lagi. Kenapa? Capek. Sama kalau roh kita, pelita kita padam. Rasanya itu tadi saudara. Ayo kita nyembah Tuhan. Aduh nyembah Tuhan lagi. Wis kesuwen nih. Ayo kita belajar firman lagi. Buka ayat lagi. Waduh kesel aku. Yang kedua, apa yang terjadi kalau roh kita padam? Ibadah pelayanan hanya sebatas rutinitas dalam hidup kita. Ya, masih hari Minggu masih ke gereja. Masih pelayanan, masih selalu hadir. Masih mulut kita masih nyanyi. Masih datang pelayanan, mungkin terima tamu, mungkin singer, masih main musik. Tapi berapa banyak hamba-hamba Tuhan kita lakukan, kita cuman sebatas rutinitas. Enggak ada lagi gairah. Datang ke gereja enggak ada lagi rasa, aduh kapan ya hari Minggu ini bisa cepat lagi. Kapan ya pertemuan doa ini ada lagi. Kalau sudah hari Minggu mulai jam ibadah, oh dulu waktu pertama kali cinta mula-mula, rasanya pingin dan cepet ayo nang berangkat. Tapi karena berjalannya waktu mulai kehilangan rasa saudara. Dan kita pikir cuman alah berangkatnya nanti aja masih pujian kok. Belum firman kok nanti aja. Halo betul atau betul saudara? Dan kita mikir merasa pujian cuman sebagai kalau tinju itu partai pembuka saudara. Cuman hiburan, tontonan. Bukan sesuatu yang aduh Tuhan, aku ini kagum loh sama Engkau Tuhan. Aku ini pengen nyembah loh Tuhan. Aku ini pengen menaikkan segala ucapan syukurku. Karena sebenarnya aku ini gak pantas. Tapi aku ini menerima berkat-Mu. Dan kita mulai kehilangan itu semua, gak ada lagi rasa rindu. Dan saudara perhatikan, makanya Tuhan bilang gini, kalau saudara nanti baca di Amsal dan Amsal 9 dan Kisah Para Rasul, Alkitab menuliskan 2 kali. Tuhan bilang gini, aku akan membangun kembali pondok Daud. Aku akan bangun kembali pondok Daud. 2 kali ditulis, satu di perjanjian lama dan satu lagi di perjanjian baru. Tahukah saudara apa arti dari pondok Daud? Ini kerinduan Tuhan buat gerejanya tentang pondok Daud. Saudara kalau belajar firman, sejarah mencatat ada 3 kali bait Allah ini dibangun. Ya, bait Allah dibangun. Yang pertama kemah Musa, disebut kemah Musa. Kemah Musa dibangun karena Tuhan bilang gini, Tuhan perintahkan kepada Musa, Musa keluar dari Mesir, buat kemah pertemuan antara aku dan engkau. Supaya aku bisa berbicara kepada bangsaku. Dan hari itu mereka buat yang namanya kemah. Itu bongkar pasang kemahnya saudara. Ya. Dan Tuhan tulis, kalau saudara nanti baca di kitab Keluaran, Imamat kalau nggak salah ya. Itu semua aturan tertulis, Tuhan perintahkan dan Musa melakukan semuanya, tidak ada boleh yang meleset.
kemah Musa. Yang kedua, bait Salomo. Jadi pertanyaan saya gini, kenapa Tuhan gak ingin bait Salomo? Bukankah bait Salomo itu megah? Emas semuanya. Semua dibangun dari semua yang mahal, kayu yang mahal. Itu emas diukir, kain-kain linen yang terbaik, seratnya bahkan serat emas semua saudara. Itu megah sekali, besar sekali di zaman itu saudara. Tapi kenapa Tuhan maunya Pondok Daud? Sebab gini, kemah bait Salomo itu didirikan atas keinginan dari Daud. Saudara nanti baca ya. Setiap kali kan Daud gini, aku akan buat kembali bait. Buat kembali bait Allah yang besar. Tapi Tuhan bilang no, jangan. Aku gak mau kau kerjakan. Itu biar nanti keturunanmu yang kerjakan. Dulu saya pikir karena Daud pembunuh dan segala macam, tidak. Tapi ini yang saya tangkap. Kenapa Tuhan mau Pondok Daud dibangun? Sebab gini, di zaman Daud Tuhan tidak pernah perintahkan apapun untuk Daud membangun sebuah bait maupun pondok maupun kemah. Tapi Pondok Daud, kemah itu dibangun karena sebuah kerinduan Daud. Makanya Daud bilang gini, Tuhan, aku tak bangun bait rumahmu ya Tuhan ya. Aku tak buat lagi mezbah penyembahan yang indah, yang megah. Dan tahukah saudara, Tuhan gak bilang, no. Aku mau buat, aku seneng kemah yang kamu buat Daud. Itu kemah sederhana, cuman satu ruang. Gak ada apa-apanya saudara, gak ada bahan emasnya, gak ada yang aneh-aneh. Isinya cuman satu, pujian, penyembahan. Dari pagi siang malam dinaikkan. Gak ada lagi liturgi. Gak ada lagi jadwal, gak ada lagi tugas para imam-imam yang dijadwal, giliran siapa, gak ada. Sebab di kemah Musa, di kemah Daud, hari itu Pondok Daud, semua orang masuk bergantian. Mereka langsung ketemu Tuhan hari itu. Dan saya mau katakan, ini yang hilang dari kita gerejanya saudara. Kerinduan ketemu Tuhan. Yang kedua saudara, dengan cepat saya mau sampaikan apa yang terjadi kalau roh kita padam saudara. Matius 6 ayat 22 sampai 23 firman Tuhan katakan. Mata adalah pelita tubuh, garis bawahi, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara perhatikan, jika terang yang ada padamu, jika pelita yang ada padamu itu gelap, maka yang terjadi gini, betapa gelapnya kegelapan itu. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang kebutaan rohani dalam hidup kita. Nanti saya akan jelaskan. Jadi firman Tuhan yang kedua katakan demikian, kalau pelita kita padam, yang terjadi apa? Mata roh kita ini padam. Mata kita akan punya mata yang buta. Apa yang terjadi kalau mata buta, mata kita gelap? Yang terjadi gini, kita ini tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk loh saudara. Kadang-kadang kita ngerti, ini lubang, ini jalan mulus. Tapi coba kalau mata saudara ditutup. Kita tahu kalau kita berjalan jangan sampai masuk lubang, betul ya? Cilaka kita, sakit kita. Pilih jalan yang mulus, jalan yang enak. Tapi yang terjadi kalau mata kita buta, pelita kita padam, yang terjadi kita mau maju, kita mau nabrak. Kita masuk lubang. Kita mau mundur, kita juga celaka, kita juga bisa jatuh. Makanya berapa banyak dalam hidup kita mengalami mata kita gelap. Kita tahu ini dosa. Kita tahu ini gak berkenan kepada Tuhan. Tapi berapa banyak kita tetap lakukan semua yang gak baik. Kita tetap lakukan tinggal di situ. Tuhan bilang, nah jangan lakukan, jangan korupsi, jangan berzina. Semua perzinahan akan menghancurkan keluargamu, anak-anakmu, istrimu, pasanganmu, masa depanmu. Kita ngerti itu, kapan kita ngerti ayatnya. Tapi berapa banyak kalau roh pelita kita padam, toh tetap kita masuk kok.
Loh, contoh yang sederhana. Saudara tahu nggak kalau yang namanya gorengan-gorengan itu bisa membunuh? Halo? Tetap dimakan nggak? Saudara tetap cari kerupuk nggak? Tetap cari tempe goreng nggak? Loh sama, saya juga tetap makan saudara. Padahal ngerti. Kenapa? Karena nggak punya hikmat. Nggak punya pengertian. Makanya gini, kalau kita buta, jangankan hal yang buruk. Bahkan hal yang baik pun kita tidak bisa menghargai. Saudara mau coba, gimana rasanya jadi orang buta? Ini penelitian ya, saya tidak merendahkan, menghina orang buta yang punya cacat buta. Saudara, orang buta itu tidak bisa melihat warna apapun. Ya, tidak bisa melihat warna apapun. Termasuk warna hitam maupun warna putih. Jadi kalau saudara pikir, oh orang buta itu yang dia lihat cuman warna hitam, saudara salah. No, karena hitam itu warna, spektrum warna. Oh berarti warna putih Pak, kalau hitam warnanya putih. Orang buta, bukan. Orang buta juga tidak bisa melihat warna terang, warna putih. Mau coba tutup satu mata saudara, satu aja tutup. Tutup. Coba praktekin gak apa-apa saudara ya, masuk surga kok. Praktekin. Pertanyaan saya begini, kalau saudara tutup mata saudara, saya mau tanya, yang saudara tutup warnanya apa? Saudara lihat warna apa? Coba. Saudara tegang amat sih. Tutup gini. Dah, tutup ya, tahan ya. Saudara coba lihat warna apa yang saudara lihat di mata yang tertutup satu. Siapa yang lihat warna hitam? Ditutup Pak, coba Pak, tutup satu Pak. Oke, tutup satu. Lihat dari warna yang saudara tutup, warnanya apa? Jangan dipetek gini ya, tutup aja. Warnanya hitam atau putih atau yang ketiga kosong? Yang mana? 1, 2 atau 3? Hitam, putih atau kosong? Yang setuju dengan kosong mana? Kosong ya. Artinya apa? Kalau pelita kita padam, mata kita buta, percayalah. Kita akan punya yang namanya kekosongan di dalam batin, roh dan hidup kita, saudara. Tuhan datang, Tuhan bilang gini, nak tak kasih baju bagus. Nak. Ini warnanya indah. Warna yang gak pernah ada di dunia. Saya mau tanya, kalau mata kita buta, apa yang saudara lihat? Keindahan Tuhan atau kosong? Kosong. Makanya kalau pelita kita padam ini bahaya. Saudara tiba-tiba melihat, engkau melihat istrimu, kebaikannya, pasanganmu, kosong. Engkau melihat keluargamu, kosong. Kita melihat bahkan even kebaikan berkat Tuhan. Blessing yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam pekerjaan, dalam hidup kita. Kosong. Dan kita mulai protes, mana Tuhan berkatmu? Tuhan bilang, ini nak berkat nak. Mana Tuhan penyertaanmu? Aku di sini nak, aku di sini. Tapi karena kita nggak melihat, karena pelita kita nggak menyala, pelita kita padam, mata kita kosong. Yang terjadi semua yang ada, yang Tuhan sediakan kosong dalam hidup kita. Makanya Tuhan bilang gini, kamu bilang kamu kaya, kamu gak butuh apapun. Enggak, salah. Kamu melarat, kamu miskin. Kamu gak punya apa-apa. Kamu butuh aku, kata Tuhan. Dan berapa banyak kesuaman kalau kita gak sadar suam kuku kita. Rasa terbiasa kita di dalam setiap ibadah ini akan membawa kita di satu titik kosong hidup kita. Dan Tuhan bilang, pergi, enyah, aku akan memuntahkan. Bukan karena Tuhan tidak sayang. Tapi kalau hari ini kita mendengar apa yang Tuhan bicara, artinya Tuhan masih sayang kepada saudara. Sebenarnya ayat ini bicara apa sih? Ayat ini bicara tentang bagaimana kita mempergunakan waktu-waktu kita. Sebab kepada 5 gadis yang bodoh, Tuhan bilang gini,
pergunakanlah waktu yang ada. Bagaimana kita mempergunakan waktu? Next slide. Pergunakan waktu yang ada. Yang pertama saudara, ayat Efesus 5 kita baca 5 ayat 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif yang atau yang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada 3 hal. Bagaimana kita mempergunakan waktu. Supaya Tuhan mendapati kita seperti gadis-gadis yang bijaksana. Hal yang pertama, next. Yang pertama begini, kita harus menyadari bahwa umur kita ini terbatas dan singkat. Sepakat ya? Firman Tuhan bilang gini, umur kita maksimal 70, 80 itu selebihnya bonus. Saya nggak tahu saudara sudah di jam berapa, di titik mana. Kalau menurut firman, umur saya tinggal 20 saudara. Bonusnya 10. Dan saya tahu 20 tahun bukan waktu yang singkat. Sebab di umur saya yang hampir 50, saya merasa rasanya baru kemarin loh saya masih remaja. Rasanya baru kemarin loh saya masih gendong anak. Dan dari ini saya bisa melihat anak-anak saya udah besar. Dan sebentar mungkin mantu saudara ya, sebentar saya punya cucu. Enggak berasa. Tapi berapa banyak kita enggak sadar. Pergunakan waktu yang ada. Dengan apa bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada? Firman Tuhan jelas dikatakan pergunakan waktu yang ada dengan bijak. Artinya begini, ayo jangan kita sibuk dengan hal-hal yang jasmani. Jangan kita sibuk dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Dengan problem kita, dengan kepahitan kita, dengan kecewa kita, dengan masalah kita yang gak pernah selesai. Dengan sakit jiwa kita yang gak pernah selesai dalam hidup kita. Sebab kalau itu gak selesai bahaya. Bukti bangsa Israel di padang gurun, mereka mati di padang gurun sekalipun Tuhan menyertai mereka. Kenapa? Mereka mati berputar-putar karena apa? Oh kenapa aku harus berjalan di padang gurun? Harusnya kan aku kembali ke Mesir. Mesir bicara tentang apa? Masa lalu, masa lampau. Dunia. Bicara tentang dosa, itu Mesir. Dan apa yang mereka pikirkan tentang Mesir saudara? Ternyata sebuah kebodohan kalau menurut saya. Karena mereka bilang gini, kalau saudara baca ayat ya, nanti saudara baca. Yang mereka ingat, di Mesir timunnya enak, bawangnya enak. Saudara lihat, yang mereka pikirkan hal-hal yang receh hari itu tentang Mesir. Sampai hari itu mereka memberontak dan melawan Tuhan. Dan akhirnya mereka mati di padang gurun. Saudara. Betapa sebuah kebodohan yang luar biasa hari itu. Sementara janji Tuhan bilang, aku akan bawa kamu ke sebuah tanah perjanjian. Itu tanah milikmu, engkau menjadi tuan atas hidupmu. Itu tanah yang diberkati. Di mana Tuhan ada, Tuhan hadir dan kelak juru selamat hadir di situ. Tapi lihat, mereka masih berputar-putar di umur mereka, di waktu mereka. Mereka buang waktu hanya ngomel sama Tuhan setiap hari, setiap waktu. Tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Dan di ujungnya mereka mati. Mereka mati bukan karena sakit, mereka mati bukan karena tua. Mereka mati bukan karena capek di padang gurun, mereka mati bukan karena kurang gizi. No, mereka mati hanya karena apa? Mereka mengisi hari-hari waktu mereka dengan hal-hal yang bodoh. Saya berdoa malam hari ini, semua kita adalah gereja, jemaat, didapati seperti gadis-gadis yang bijaksana. Yang apa yang kita kerjakan yang kedua saudara, kita tanggalkan dosa dan mengejar untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ayo stop, berhenti di dalam dosa kita, di dalam sakit hati kita, di dalam kelemahan kita, ya. Semua kita pernah ngalami yang namanya sakit hati, kecewa, kita punya. Kita punya rasa penolakan, kita punya rasa tidak dihargai, kita punya. Tapi berapa banyak waktu kita sakit, kita ini menikmati sakit kita.
Selalu beberapa waktu lalu saya bagikan, saya pernah sakit, masuk rumah sakit di opnam 2 hari. Di hari pertama saya masih bisa bertahan karena badan saya lemes. Di hari kedua saya sudah nggak tahan, saya sudah pingin pulang. Saya selalu bilang, dok, kapan saya pulang? Kapan saya pulang? Ketemu suster, kapan saya pulang? Karena normalnya kita, kalau kita masuk ICU, kita masuk rumah sakit, kita pinginnya pulang, pinginnya sehat. Betul saudara? Betul atau betul? Ada yang pingin saudara di opnam sampai 5 tahun, 10 tahun, lalu nggak ada ya. Pinginnya sembuh, kembali berkarya, kembali berjalan, betul ya? Tapi jujur berapa banyak waktu kita datang ke gereja dalam keadaan sakit. Tapi berapa banyak kita masih menikmati sakit kita. Dan bertahun-tahun saudara ada di sini, kita ada di sini. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Kita masih menikmati sakit kita. Dan kita masih mau pingin Tuhan sembuhkan, pulihkan, Tuhan sembuhkan. Padahal Tuhan sudah sembuhkan. Padahal Tuhan sudah pulihkan. Amin. Padahal melalui darahnya yang kudus. Melalui Roh Kudus. Melalui karya salibnya kita sudah dibebaskan, kita sudah dipulihkan. Tapi berapa banyak mindset dalam pikiran kita, aku masih sakit kok Pak. Aku masih butuh dilayani Pak. Aku masih belum bisa melayani Pak. Kita nggak mau cari kehendak Tuhan. Berapa banyak kita datang ke gereja cuman kita cari kehendak kita sendiri. Kita masih, kalau datang dalam pujian penyembahan kita masih sibuk. Kapan Tuhan berkatnya datang? Kapan jodohku datang? Kapan uangku datang? Kapan kesuksesanku datang? Halo. Kita lupa Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Saya berdoa setiap kita nggak ada yang lama-lama sakitnya. Amin. Setiap kita akan segera sembuh dan kita punya kekuatan untuk mencari kehendak Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Yang terakhir saudara. Hiduplah menjadi berkat. Bagaimana mempergunakan waktu di hari-hari akhir. Yang terakhir adalah bagaimana kita mempergunakan waktu adalah kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan saudara pikir gini, oh saya ini masih perlu bertumbuh. Lu bertumbuh itu baik. Belajar itu baik, terus kita belajar. Tapi berapa banyak kita sudah lama jadi Kristen, kita nggak pernah berbuah dalam hidup kita. Atau dulu kita pernah berbuah dan hari ini kita stop berhenti berbuah. Dan kita bilang aku udah nggak mau berbuah. Yang penting aku menikmati. Loh nggak salah menikmati. Tapi tahukah saudara, di mata Tuhan bertumbuh saja nggak cukup. Bahkan Tuhan tidak suka dengan pertumbuhan tanpa buah. Bukti waktu Tuhan Yesus di Lukas 16, dia berjalan, dia ketemu sebuah pohon ara. Dia dapati pohon ara yang tinggi besar, daunnya lebat. Apa yang Tuhan cari di pohon ara? Sudah pernah dengar cerita ini? Apa yang Tuhan cari di pohon ara yang tinggi besar ini? Tuhan cari buah. Tuhan tidak cari daun. Daun mungkin bicara tentang berkat yang saudara terima. Daun mungkin bicara tentang kenikmatan, tentang blessing yang saudara terima. Tuhan tidak tertarik. Yang hari ini Tuhan tertarik. Adakah kita ini mulai rindu berbuah, jadi berkat. Dan hari itu Tuhan bilang, aku gak ketemu buahnya satupun. Tebang aja, buat apa dia hidup dengan percuma. Saya berdoa setiap kita adalah pohon ara yang berbuah di tempat ini. Amin. Loh berapa banyak sering kali gitu, Pak saya tak pindah gereja Pak. Loh kenapa? Di sini toksik Pak. Saya gak bisa bertumbuh. Enggak, bukan begitu. Dimanapun yang namanya toksik selalu ada. Yang namanya gencetan, yang namanya halangan, rintangan selalu ada. Tahukah saudara beberapa pohon itu perlu dilukai supaya dia berbuah. Tapi kita perlu ubah mindset kita. Katakan demikian, cukup saya bertumbuh, ini waktunya saya berbuah. Kalau Tuhan kirim saya ada di gereja ini, di tempat ini. Saya sudah 5 tahun, saya sudah 10 tahun. Ini waktunya saya mau jadi berkat buat gereja di sini. Ada jiwa-jiwa yang perlu didoakan. Ada orang-orang yang perlu dibesuk. Oh gereja ini butuh dana misi. Gereja ini butuh membangun sekolah, menjangkau, mengabarkan Injil. Tuhan telah berkati aku. Kalau aku gak punya waktu untuk melayani, biar mungkin uangku yang berangkat pergi untuk melayani. Mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung Injil diberitakan. Tapi kalau mungkin saudara hari ini, Pak saya bisa berdoa, berdoa.
Sekalipun masalah persoalan masih ada. Sekalipun aniaya masih ada, gak apa-apa. Masalah persoalan aniaya justru memacu kita ini untuk datang kepada Tuhan lebih lagi. Amin saudara. Yang terakhir, ayat terakhir. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan. 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan. Slide next. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah apa saudara? Sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya berdoa malam hari ini. Jangan lagi kejar, terobsesi dengan apa yang kelihatan. Mungkin hari ini kelihatan pelitamu masih menyala. Jangan merasa, oh tenang, pelita saya masih berkobar. No. Cek yang jauh di dalam. Masih adakah kerinduan kita kepada Tuhan? Masih adakah rasa itu kepada Tuhan? Mari sama-sama kita bangkit berdiri.